Ya, sekarang kita akan mulai bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita minta kekuatan dalam doa kita dan doa. Segala puji dan hormat senantiasa kami panjatkan kepadamu ya Bapa dalam surga, Bapa yang punya hidup dan kehidupan kami. Tuhan memberikan waktu yang indah kepada kami, di mana pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan dalam rangka untuk melaksanakan ibadah. Tuhan memberkati menuntun kami semua yang berperan pada saat ini Tuhan, sehingga kami boleh mengangkat tugas ini dengan penuh sukacita. Nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Berkati Tuhan Kakak Ratu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini Tuhan, sehingga dia boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami, karena dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi adik-adik di rumah. Pagi. Ya, pasti semuanya sudah siap beribadah bukan? Nah, karena kasih Tuhan, kita bisa beribadah pagi ini walaupun kita beribadah melalui online. Kita percaya Tuhan hadir di sini bersama dengan kita, hadir di rumah bersama dengan adik-adik. Nah, adik-adik di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan hari Minggu, hari yang mulia. Mari anak-anak, kita dasari ibadah kita di dalam nama Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, silakan duduk adik-adik di rumah. Ya, bagaimana perasaan adik-adik selama ada virus corona? Saya bosan di rumah. Ada yang bosan di rumah. Saya takut. Oh, ada yang takut. Iya. Nah, banyak yang bertanya, di manakah Tuhan saat ada bencana seperti ini? Bencana, musibah, silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi adik-adik di rumah, kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Ia pasti menolong kita dalam segala keadaan. Nah, adik-adik di rumah, kita persiapkan Alkitab kita karena kita mau masuk dalam pembacaan Mazmur. Kita membuka Mazmur 103 ayatnya yang ke-17. Adik-adik di rumah silakan membuka Alkitabnya dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-17. Baik adik-adik yang sudah mendapatkan, kita membaca bersama-sama ya. Mazmur 103 ayatnya yang ke-17 kita mulai.
Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita akan menyambut pembacaan Mazmur tadi dengan menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan cerita. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus mengantarkan kami dari rumah kami masing-masing untuk boleh datang melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus, sertai kami, agar kami boleh mendengar dengan baik dan kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu kita telah mendengarkan cerita tentang ke-10 firman Tuhan. Dan Musa naik ke atas Gunung Sinai. Bangsa Israel masih berkemah di padang gurun. Mereka belum melanjutkan perjalanan karena Musa masih berada di atas Gunung Sinai. Sudah 40 hari lamanya Musa berada di atas gunung tanpa kabar, dan mereka sangat gelisah menunggu. Apakah Musa masih hidup ataukah Musa sudah mati? Kalau Musa sudah mati, siapa lagi pemimpin mereka? Mereka sangat gelisah, ketakutan. Siapa yang akan menolong mereka? Adik-adik, mereka berpikir, siapa yang akan memimpin kita? Ternyata masih ada Harun. Orang Israel memaksa Harun membuat patung untuk disembah. Harun mengatakan, ada syaratnya. Kalian harus mengumpulkan emas. Ternyata Harun tidak menyangka bahwa bangsa Israel akan mengumpulkan emas-emas mereka dalam waktu yang sangat cepat. Mereka datang membawa emas-emas itu kepada Harun, sehingga Harun membentuk emas-emas itu menyerupai lembu jantan, binatang yang sangat dihormati orang-orang Mesir. Jadilah anak lembu emas itu. Orang Israel sangat senang dan mereka menari-nari, bergembira, mengelilingi patung itu sambil menyembahnya.
Firman Tuhan yang mengajarkan untuk tidak menyembah patung sudah mereka lupakan. Cepat sekali mereka melupakan firman Tuhan ini. Tuhan tahu semua yang terjadi. Di atas gunung Sinai terdengar suara Tuhan. Musa! Suara Tuhan bergemuruh, membuat Musa kaget. Turunlah ke bawah, turunlah. Lihatlah kelakuan bangsa Israel itu. Suara Tuhan makin menggema. Musa ketakutan, keringat dingin dibuatnya. Musa tahu Tuhan sangat marah. Sebentar lagi aku akan menghukum semua bangsa Israel. Aku akan menghabisi mereka karena mereka telah menyakiti hatiku. Musa kaget atas keputusan Tuhan. Musa memohon kepada Tuhan, Tuhan, Engkau penuh kasih dan pengampunan. Ampunilah dosa mereka. Dengan hati-hati Musa memohon, aku saja, biarlah aku saja yang mati Tuhan. Jangan musnahkan bangsa Israel. Karena kasih Tuhan, akhirnya Tuhan berubah pikiran. Tuhan merasa kasihan dan merubah keputusannya. Tuhan sungguh tidak suka terhadap dosa. Dan setiap dosa harus dihukum. Tetapi kasih Tuhan lebih besar dari amarahnya. Kasih Tuhan lebih besar dari penghukumannya. Karena itu, Ia mengutus anaknya, Tuhan Yesus. 600.000 orang Israel diselamatkan dan 3.000 orang yang menyembah patung emas mati karena perbuatannya sendiri. Amin. Adik-adik, cerita kita terdapat dalam Keluaran pasalnya yang ke-32 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Ayo buka Alkitabnya dan kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 32 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Amin. Adik-adik di rumah, aktivitas kita pada hari ini yaitu ayat hafalan. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 103 ayat yang ke-17. Mazmur 103 ayat 17. Kita baca sama-sama. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan
keadilannya bagi anak cucu. Kita ulang lagi, sekali lagi. Mazmur 103 ayat 17 berbunyi demikian. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Itu ayat hafalan kita, adik-adik yang ada di rumah. Kita akan memberikan persembahan kita, tapi sebelum itu adik-adik, firman Tuhan mengingatkan bagi kita dari Ulangan pasal 6 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Amin. Lagu untuk mengiringi persembahan kita adik-adik, bawa persembahanmu. Kita menyanyi sama-sama. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih sayang-Mu kepada kami. Terima kasih untuk ayah dan ibu yang selalu mengajar kami untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk guru sekolah minggu dan guru di sekolah yang selalu mengajar kami kebaikan. Ya Tuhan, berkatilah mereka semua. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami selalu ingat kepada firman-Mu. Tolonglah kami untuk tetap taat beribadah kepadamu, meskipun banyak godaan dan tantangan yang kami hadapi. Ya Tuhan, tolonglah semua orang yang menderita karena virus corona. Tolonglah pemerintah dan ahli-ahli kesehatan untuk dapat mengatasi penyakit ini. Tolonglah kami semua ya Tuhan, agar tetap sabar dan kuat menghadapi bencana virus corona. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita berdiri, kita akan menyanyi Aku Anak Terang. Ikuti gerakan kakak ya. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku
sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk melayani Engkau sebagai guru sekolah minggu, dan juga semua anak-anak yang telah mengambil pelayanan dan anak-anak kami di rumah. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka semua. Kami akan pulang Tuhan, hidup dan sertai kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.